Bagaimana jika bumi yang kita huni ini marah karena kelakuan manusia yang serakah? Saat kerakusan manusia mengeksploitasi alam tanpa henti, laut yang tenang bisa berubah menjadi sumber bencana yang mematikan. The Burning Sea adalah film bencana dari Norwegia yang mengisahkan runtuhnya sebuah anjungan minyak di Laut Utara. Ledakan besar memicu rangkaian kehancuran bawah laut yang mengancam ribuan nyawa. Seorang peneliti bernama Sofia ditugaskan untuk menyelidiki, namun saat situasi makin genting, ia harus berpacu dengan waktu demi menyelamatkan orang yang ia cintai, Stian, yang masih terjebak di lokasi pengeboran. Penasaran kan? Jadi, begini ceritanya. Tahun 1969 menjadi titik balik bagi Norwegia. Untuk pertama kalinya, mereka berhasil menembus dasar laut dan menemukan sumber minyak bumi yang melimpah. Keberhasilan itu menyalakan ambisi besar, menjadikan Norwegia sebagai salah satu negara penghasil minyak terkemuka di dunia. Seiring waktu, jumlah rig pengeboran di perairan lepas pantai terus bertambah. Setiap kali satu ladang minyak mulai mengering, eksplorasi baru segera dilakukan di lokasi lain. Proses ini terus berulang, tanpa henti, selama lebih dari 5 dekade. Sofia, seorang teknisi berbakat di perusahaan pengembang robot bawah laut Norwegia, menjalani pagi itu dengan tenang. Ia sedang sarapan di rumah kekasihnya, Stian, seorang duda dengan 1 anak yang bekerja di perusahaan pengeboran minyak lepas pantai. Singkat cerita, siangnya, di kantor, Sofia bersama koleganya, Arthur, menguji prototipe terbaru robot laut ciptaan mereka. Klar? Ja. 3. Da 29, 30. Sore harinya, Sofia mengajak Arthur menghadiri pesta di rumah Stian. Saat mereka tiba, tamu sudah ramai berkumpul. Di antara mereka ada Ronnie, sahabat lama sekaligus rekan kerja Stian. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Esok harinya, saat Sofia sedang bekerja, ia menerima panggilan dari atasannya. Sebuah kabar mengejutkan disampaikan. Salah satu kilang minyak tiba-tiba ambruk dan tenggelam ke dasar laut. Sofia diminta segera melakukan investigasi menggunakan robot bawah laut yang baru diuji coba. Tanpa membuang waktu, Sofia dan Arthur bersiap menuju lokasi. Sebelum naik helikopter, manajer lapangan bernama William meminta Sofia menandatangani surat pernyataan kerahasiaan. Semua data dan temuan tidak boleh disebarkan ke pihak manapun. Setibanya di lokasi pengeboran, Sofia langsung mulai mengoperasikan robotnya. Di sisi lain, William dan tim teknis ikut mengawasi proses dari ruang kontrol, menyadari bahwa apa yang akan mereka temukan bisa mengungkap bahaya yang lebih besar dari yang dibayangkan. Det vi ser etter er mennesker som vi savner. At det er luftlommer der. Så da må vi finne ut om det er noen i. Vi prøver. Takk. Kontroll til kran. Da er vi straks klare for Ja. release om Di tengah puing-puing kilang minyak yang runtuh, Sofia dan timnya menemukan jasad salah satu pekerja. Meski terguncang, Sofia tetap mengarahkan robotnya menjelajah lebih jauh ke dalam reruntuhan. Tak lama, mereka berhasil menemukan seorang yang selamat. Namun saat proses evakuasi akan dimulai, kebocoran gas tiba-tiba terjadi.
gass! Hæ? Få ut tidlig! Dere må få vekk båten. Ledakan menyusul. 8 petugas tewas seketika, sementara yang lainnya mengalami luka-luka, termasuk Sofia. Siangnya, Stian menjemput Sofia di rumah sakit. Masih terguncang secara mental, Sofia meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Stian demi memulihkan kondisi psikologisnya. Malam harinya, William bersama tim teknis menelaah simulasi keruntuhan kilang minyak. Hasilnya mengejutkan. Struktur megah itu ambruk hanya dalam waktu 2 menit. Semua orang heran, bagaimana mungkin konstruksi sekuat itu bisa runtuh begitu cepat. Di tempat lain, Arthur meninjau ulang rekaman dari robot mereka. Ia terkejut saat mendapati rekaman yang memperlihatkan lubang besar menganga di dasar laut. Esok malamnya, Sofia yang ikut melihat rekaman itu langsung menyadari, ini bukan sekadar kecelakaan. Dia menyalin data ke dalam hard drive dan memutuskan untuk segera menemui William. Sebelum masuk ke dalam gedung, ia meminta Arthur menunggu di mobil. Dalam pertemuan itu, Sofia menunjukkan bukti rekaman kepada William dan menyampaikan kekhawatirannya. Lubang itu bukan disebabkan oleh kebocoran biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Tapi William tak tertarik mendengarkan. Ia langsung menyita hard drive dan memperingatkan Sofia agar tak membocorkan informasi apapun, mengingat perjanjian kerahasiaan yang sudah ia tanda tangani. Setelah Sofia pergi, William menggelar pertemuan darurat dengan para investor dan pejabat negara. Ia memutar video rekaman tersebut dan menjelaskan bahwa lubang raksasa di dasar laut kemungkinan besar disebabkan oleh peristiwa longsor bawah laut, dan bukan sembarang longsor, melainkan yang terbesar dalam sejarah. Bila tidak ditangani segera, bencana ekologis berskala global bisa terjadi. Salah satu pejabat bertanya mengapa longsor sebesar itu bisa terjadi tanpa tanda-tanda sebelumnya. Seorang asisten William menjawab jujur, selama lebih dari 50 tahun, mereka telah mengebor dasar laut tanpa henti, mengabaikan kerusakan yang terjadi. Kini, alam mungkin sedang menuntut balas. Satu-satunya pilihan adalah menutup semua tambang minyak aktif sebelum longsor berikutnya terjadi. Menyadari risiko yang tak bisa dihindari, pemerintah pun mengambil keputusan tegas. Keesokan paginya, tim SAR dikerahkan untuk mengevakuasi para pekerja dan menghentikan seluruh aktivitas pengeboran di Laut Utara. Vi står overfor en enorm oppgave, mens hovedredningssentralen tar seg av all evakuering. Så kreves det av oss at alle gjør sitt dårlig tid, men her skal ingen jobbe i panikk. Samtlige plattformer som står på Jeg har ikke fått mer informasjon. Jeg blir skjøttet til Norman Vision og så videre til Ågotnes. Stadig feilmeldinger på en av brønnene på Gullfaks A. Sementara itu, di tengah evakuasi darurat, Ronnie, sahabat sekaligus rekan kerja Stian, mendapat panggilan dari kantor pusat. Sistem otomatis di kilang minyak tempat ia berada tiba-tiba mengalami gangguan. Perintah pun diberikan, tambang harus ditutup secara manual. Ronnie yang sedang sibuk mengatur evakuasi tak sempat menangani sendiri perintah itu. Menyadari situasi genting, Stian pun mengambil inisiatif. Ia pergi sendirian untuk menutup sistem secara manual tanpa memberitahu siapapun. Di rumah, Sofia berulang kali mencoba menghubungi Stian. Namun tak satu pun panggilannya terjawab. Rasa cemas mulai tumbuh. Tak tahan diam, ia segera mengajak anak Stian pergi ke kantor William, berharap mendapat kabar. Sesampainya di sana, seorang staf bernama Berit memberikan kabar buruk. Longsor susulan baru saja terjadi dan menghancurkan sedikitnya 30 tambang minyak, termasuk tambang tempat Stian berada. Bussen har kommet. Stian, det er på tide. Nå drar vi.
Sofia terdiam, shock. Ia memohon pada William untuk segera mengirim tim penyelamat. Namun, permintaannya ditolak mentah-mentah. William mengusirnya keluar ruangan, meninggalkannya dalam keputusasaan. Di lorong kantor, Sofia hanya bisa duduk lemas di samping anak Stian. Pikirannya kalut. Tapi perlahan, sebuah ingatan terlintas. Setiap ruangan ditambang pasti dipantau oleh kamera CCTV. Dengan sisa harapan yang ada, Sofia meminta Berit menunjukkan rekaman dari lokasi terakhir Stian terlihat. Saat layar menampilkan cuplikan video itu, tubuhnya lemas. Air mata pun jatuh. Sofia menangis histeris menyaksikan kenyataan yang paling ia takuti. Di tengah kesedihan yang masih menggantung, salah satu rekan Berit datang membawa kabar tak terduga. Ia melaporkan bahwa ada saluran pipa yang ditemukan rusak, seperti dibuka secara paksa dari dalam. Ada kemungkinan seseorang mencoba keluar lewat jalur itu. Seketika, harapan menyala kembali di hati Sofia. Ia yakin, bisa saja Stian yang melakukan itu. Dan jika benar, mungkin ia masih hidup. Tanpa membuang waktu, Sofia segera menghubungi Arthur. Ia memintanya datang ke lokasi dengan membawa robot laut secepat mungkin. Tak butuh banyak penjelasan, Arthur langsung bergerak. Setibanya di lokasi, dan setelah mendengar penuturan Sofia, ia memutuskan untuk ikut turun tangan. Mereka pun segera menyiapkan peralatan. Begitu robot diturunkan ke laut, pencarian dimulai. Dengan menggunakan kamera pendeteksi panas tubuh, Sofia dan Arthur menyusuri kegelapan dasar laut, berharap menemukan jejak kehidupan di antara reruntuhan yang nyaris menelan segalanya. Pencarian terus berlangsung di bawah laut yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, di salah satu saluran pipa, Sofia melihat sesuatu, seberkas cahaya hangat seukuran tubuh manusia. Nalurinya langsung mengatakan bahwa itu pasti Stian. Ia dan Arthur segera mengarahkan robot menuju sumber cahaya itu, berharap menemukan pria yang ia cintai masih hidup. Sementara itu, Ronnie akhirnya kembali ke kantor. Di sana, Berit menceritakan bahwa Sofia telah pergi ke lokasi kilang minyak demi mencari Stian. Ronnie terpaku. Rasa bersalah menelannya bulat-bulat. Ia menyesali keputusannya meninggalkan sahabatnya dalam situasi kritis. Tanpa bisa berkata banyak, ia hanya bisa memeluk anak Stian, menahan air mata, sambil berulang kali mengucap maaf. Di ruang rapat yang tegang, para ahli mempresentasikan temuan terbaru kepada para investor dan pejabat tinggi negara. Longsor susulan tadi telah menyebabkan kebocoran minyak dalam skala masif. Pencemaran telah meluas hingga 100 km persegi di lautan Norwegia. Dan jika tidak dihentikan, dalam waktu 24 jam, seluruh wilayah laut Norwegia bisa tercemar. Butuh puluhan, bahkan ratusan tahun untuk memulihkan kerusakan ini. William pun angkat bicara. Ia mengusulkan satu-satunya solusi cepat yang bisa menghentikan penyebaran, membakar tumpahan minyak hingga habis. Solusi ini berisiko. Ledakannya bisa menghancurkan lingkungan sekitar, tapi dampaknya masih lebih kecil dibanding jika minyak dibiarkan mencemari laut lebih luas. Setelah berdiskusi dengan jajaran pemerintahan dan mempertimbangkan segala kemungkinan, keputusan diambil. Pemerintah mengizinkan William melaksanakan rencana tersebut. Sebuah misi militer disiapkan, pesawat tempur akan dikerahkan untuk membakar tumpahan minyak dalam waktu dekat. Di tengah kepanikan, Sofia dan Arthur terus menyusuri pipa demi pipa. Hingga akhirnya mereka menemukannya. Stian masih hidup, terjebak namun sadar, tapi belum sempat menarik napas lega. Pipa tempat mereka berdiri tiba-tiba bergoyang hebat. Struktur tambang mulai runtuh. Dengan sisa tenaga dan keberanian, mereka bertiga berhasil keluar tepat sebelum semuanya ambruk. Napas lega belum sempat terhela, di kantor, Berit menyampaikan kabar buruk pada Ronnie. William telah mengizinkan militer membakar tumpahan minyak. Ronnie langsung berlari menuju ruang pusat, tapi ia terlambat. Saat tiba,
rudal dari pesawat tempur sudah terlanjur meluncur ke lautan. Dari kilang, Sofia, Arthur, dan Stian menyaksikan ledakan besar membakar laut di sekitar mereka. Mereka segera menghubungi William. Di telepon, Stian meminta tim evakuasi dikirim sekarang juga. Tapi api sudah menyebar terlalu cepat. Dengan suara berat, William berkata, mereka bertiga tak akan bisa diselamatkan. Kesunyian menyelimuti. Namun di tengah keputusasaan itu, Sofia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia sempat melihat kapal selam evakuasi anti-api yang belum digunakan. Tapi kapal itu hanya bisa berfungsi jika diisi air terlebih dahulu. Tanpa buang waktu, mereka bertiga pun berpencar, berjuang di detik-detik terakhir, mencoba menyalakan satu-satunya harapan untuk bisa pulang hidup-hidup. Ta den inn i båten. Du begge ventilene. Ok. Så åpner du begge ventilene. Setelah semuanya siap, kapal selam evakuasi sudah diisi dan siap diturunkan. Namun saat Sofia menarik tuas penggerak, tidak ada yang terjadi. Kan du kjøre? Ja. Jeg ser ingenting. Dra igjen. Dra igjen. Knet opp. Ja. Setelah diperiksa, barulah diketahui bahwa tuas luar belum ditarik. Sebuah kesalahan kecil yang fatal. Arthur lupa mengaktifkan mekanisme dari luar. Stian lalu menjelaskan bahwa karena tuas dalam sudah ditarik duluan, rantai penahan di bagian dalam telah terlepas. Jika tuas luar sekarang ditarik, kapal selam akan langsung jatuh tanpa bisa dihentikan. Dan orang yang berada di luar tak akan punya kesempatan masuk kembali. Waktu terus berjalan. Suara api dan ledakan makin mendekat. Dalam situasi kritis itu, Arthur hanya diam sejenak, menatap rekan-rekannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa banyak ragu, ia berjalan keluar. Dalam diam, ia memilih menjadi satu-satunya yang tinggal. Ia menarik tuas terakhir, dan kapal selam pun langsung meluncur turun, membawa Sofia dan Stian menjauh dari kehancuran. Di dalam kapal selam, Sofia panik. Stian tak sadarkan diri, sementara air mulai masuk perlahan. Hanya Stian yang tahu cara mengaktifkan sistem pompa. Bila tak segera dinyalakan, kapal itu akan tenggelam bersama mereka. Sofia mencoba segala cara yang ia bisa. Tombol demi tombol ditekan, namun tak satu pun berhasil. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa memeluk tubuh Stian, pasrah pada nasib. Tapi tak lama kemudian, keajaiban kecil terjadi. Stian mulai siuman. Meski masih lemah, ia memberi isyarat dan membimbing Sofia menyalakan pompa kapal. Dengan langkah gemetar dan harapan yang nyaris padam, Sofia mengikuti petunjuk itu. Perlahan, kapal mulai naik menuju permukaan laut. Keesokan paginya, di kantor pusat, Roni duduk diam di samping anak Stian yang tertidur. Tatapan kosong Roni menggambarkan kebimbangan. Ia tak sanggup menyampaikan kabar duka. Namun saat ponselnya berdering, semuanya berubah. Suara dari seberang telepon membuat Roni terdiam sejenak. Harapan yang sempat terkubur ternyata masih hidup. Stian selamat. Tak menunggu lama, Roni langsung menghubungi tim penyelamat dan memberikan ponselnya pada anak kecil itu. Di ujung sana, suara yang begitu dirindukan akhirnya terdengar. Sebuah akhir yang tak sempurna, tapi cukup untuk disebut keajaiban. Apa yang terjadi di Norwegia dalam film ini bisa jadi hanyalah bayangan kecil dari kenyataan yang sedang menunggu di depan mata. Karena faktanya, Indonesia juga tak jauh berbeda. Selama puluhan tahun, negeri ini membanggakan diri sebagai negara kaya akan sumber daya alam, di mana hutan ditebang, tambang dibuka, laut dikeruk, semua demi ekonomi,
demi pertumbuhan, demi kemajuan. Tapi pernahkah kita berpikir, seberapa lama lagi alam bisa bertahan? Jika negara seketat Norwegia saja bisa kecolongan, lalu bagaimana dengan Indonesia yang seringkali tutup mata terhadap dampak ekologis? Apakah kita akan terus menggali sampai bumi ini benar-benar habis dan baru sadar ketika segalanya sudah terlambat? Karena saat laut sudah terbakar dan tanah sudah retak, tak ada lagi yang bisa disalahkan selain keserakahan kita sendiri. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Saya Tara dari Plotara, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.